Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sri Andini dari kelas PAI 4A reguler. Di sini saya akan menjawab soal UAS Tarikh Tasyri. Nomor 1. Apa itu Tarikh Tasyri? Tarikh Tasyri secara sederhana bisa didefinisikan sebagai sejarah terbentuknya perundang-undangan dalam Islam baik pada masa risalah Nabi Muhammad SAW atau pada masa setelahnya. Dari perspektif di zaman di mana hukum-hukum itu dibentuk, berikut proses penghapusan dan kekosongannya serta yang terkait dengan para fuqaha dan mujtahid yang berperan dalam proses pembentukan tersebut. Pertanyaan nomor 2. Maksud dari hadis tersebut, mereka itu tidak percaya sehingga mereka menghimpun antara kesaksian dan sumpah, padahal mestinya kalau mereka terpercaya salah satu di antara keduanya sudah cukup. Pertanyaan nomor 3. Mengapa kita harus mempelajari Tarikh Tasyri? Dengan mempelajari Tarikh Tasyri, kita melakukan langkah awal dalam mengkonstruksi pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya untuk ditransformasikan sehingga kemaslahatan manusia senantiasa terpelihara. Diharapkan dengan mempelajari Tarikh Tasyri akan melahirkan sikap toleran dan dapat mewariskan pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya, serta dapat mengembangkan gagasannya. Pertanyaan nomor 4. Siapa Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah adalah insan yang terilhami ilmu dari setiap sudut cabangnya. Oleh karena itu, tidak kita dapat lembar-lembar sejarah mewartakan beliau ahli dalam bidang ilmu tentu saja. Kendali demikian, Ibnu Taimiyah paham betul penyakit umat kala itu, bahwa kemurnian akidah umat kian terancam di tengah derasnya kerancuan filsafat yang menyamar dan menyambar akidah Islam lewat teologi Mu'tazilah, mistifikasi yang menggaburkan akal sehat, serta tokoh-tokoh kebid'ahan dan kesyirikan yang menjamur. Maka dari itu beliau berikhtiar dengan sungguh-sungguh berkonsentrasi secara fokus untuk melestarikan dan memagari kembali kemurnian akidah umat. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana tasyri di Indonesia? Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, upaya untuk melakukan pembaharuan hukum warisan kolonial mulai dicanangkan, walaupun dalam rangka menghindarkan kekosongan hukum-hukum warisan kolonial itu masih tetap diberlakukan. Namun, menurut Hazairin, setelah Indonesia merdeka, seharusnya teori resepsi itu harus exit, keluar dari tata hukum Indonesia merdeka, karena menurutnya teori ini bertentangan dengan jiwa Undang-Undang 1945 dan juga bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga saat tidak menguntungkan bagi umat Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.